Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sartifa dengan NIM akhir 173. Saya mahasiswi Prodi Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Imam Bonjol Padang. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang Kitabatul Hamzah atau cara penulisan Hamzah. Cara-cara penulisan Hamzah itu ada 3. Ada Hamzah di awal, ada Hamzah di tengah, dan ada Hamzah di akhir. Nah, pembahasan pertama yaitu tentang Hamzah di awal. Jadi Hamzah di awal kata ditulis menggunakan alif jika yang pertama tuh Hamzah di awal ini berharakat fathah. Contohnya kayak abun, akhun. Yang kedua, Hamzah di awal berharakat dhammah. Contohnya seperti umun, ukhtun, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu Hamzah di awal berharokat kasroh. Hamzah di awal berharokat kasroh. Contohnya kayak ibnun, ibnatun, dan lain sebagainya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang Hamzah di tengah. Hamzah di tengah ini dibagi atas 4 juga. Yang pertama yaitu kata ditulis di atas nabroh atau ya. 2. Hamzah di atas waw. Yang ketiga, Hamzah berada di tengah jika ditulis di atas alif. Nah, yang keempat yaitu Hamzah yang berada di tengah ditulis tegak sendiri. Pembahasan Nah, yang pertama tadi kata ditulis di atas nabroh atau ya. Ketika Hamzah berharokat kasroh, contohnya su'ilah. Yang pertama yaitu Hamzah berharokat kasroh, contohnya su'ilah. Yang kedua, Hamzah berharokat fathah atau dhammah, sedangkan huruf sebelumnya adalah kasroh. Contohnya fi'atun, contoh nasyi'una. Yang ketiga yaitu Hamzah berharokat fathah, namun huruf sebelumnya adalah ya sukun. Yang kedua, Hamzah di atas waw. Hamzah di atas waw ketika yang pertama Hamzah berharokat dhammah dan huruf sebelumnya fathah atau sukun. Contohnya aqra'uhum. Yang kedua yaitu Hamzah berharokat dhammah dan huruf sebelumnya sukun. Contohnya mas'ulun. Yang ketiga, Hamzah sukun dan huruf sebelumnya dhammah. Contoh mu'minuna, mu'minina, seperti itu. Yang keempat yaitu Hamzah berharokat fathah dan huruf sebelumnya dhammah. Contohnya fu'adun. Fu'adun tuh di atas waw. Di tengah kata ditulis di atas alif. Nah, ini nih ketika yang pertama Hamzah yang berharokat fathah dan huruf sebelumnya adalah fathah juga. Contohnya kayak sa'ala, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu Hamzah sukun dan sebelumnya berharokat fathah. Contoh ra'sun, ka'sun, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu Hamzah berharokat fathah dan huruf sebelumnya sukun selain ya. Jadi Hamzah berharokat fathah
dan huruf sebelumnya sukun tapi selain huruf ya. Jadi selain huruf ya, jadi ya tidak termasuk. Contohnya seperti mas'alatun. Yang terakhir yaitu hamzah yang berada di tengah kata ditulis tegak sendiri. Nah, ini hamzah yang berdiri tegak sendiri ini ketika hamzah yang berharokat fathah itu terletak setelah alif. Contohnya yatasaaluna, hamzahnya berdiri sendiri. Nah, yang kedua, hamzah berharokat fathah terletak setelah waw sukun. Misalnya kayak muru'atun, nah kan itu setelah waw. Yang ketiga yaitu setelah hamzah ada alif tanwin karena nasab. Dan sebelumnya bukan ya sukun. Jadi kalau misalnya sebelumnya ya sukun berarti tidak termasuk hamzah yang berada di tengah kata ditulis tegak sendiri. Contohnya seperti imro'un. Yang terakhir, pembahasan terakhir yaitu hamzah di akhir. Nah, hamzah di akhir ini ditulis di atas huruf alif jika didahului oleh huruf berharokat fathah. Contohnya seperti qoro'a. Yang kedua yaitu hamzah ditulis di atas huruf ya jika didahului oleh huruf berharokat kasrah. Syati'un, seperti itu. Yang ketiga, hamzah ditulis di atas wawu jika didahului oleh huruf berharokat dhammah. Contohnya takafu'un. Yang terakhir yaitu hamzah ditulis sendirian, tegak sendiri, berdiri sendiri jika didahului oleh huruf sukun. Seperti jazaun, alifnya mad. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata secara sengaja ataupun gak disengaja, saya minta maaf. Jika itu murni dari saya, jika ada kebenaran di sana itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Syukuran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.